Oke anak-anak, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai suhu dan kalor dengan pokok bahasan yaitu kalor. Nah, kalor disimbolkan sebagai Ki besar. Jadi kalor itu memiliki definisi energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, dampak adanya kalor maka akan menghasilkan perubahan suhu dan juga perubahan wujud benda. Masih ingat kalian apa saja perubahan wujud benda? Membeku, mencair, seperti itu ya. Nah, satuan-satuan di dalam kalor, yang pertama, 1 kalori itu setara dengan 4,2 Joule. Sedangkan 1 Joule adalah 0,24 kalori. Dan alat untuk mengukur kalor itu disebut sebagai kalorimeter. Kemudian, rumusan yang digunakan untuk menghitung kalor yaitu Q sama dengan MC delta T, di mana M itu adalah massa benda, C kecil itu adalah kalor jenis benda, dan dikalikan dengan perubahan suhu benda. M dikali C menghasilkan C besar atau kapasitas kalor. Sehingga Q sama dengan C delta T atau C sama dengan Q per delta T. Nah, ini adalah rumusan dasar dari kalor. Untuk keterangannya bisa disimak. Q itu adalah kalor yang diserap ataupun dilepas, simbolnya satuannya Joule. Kemudian M massa benda, satuan kilogram. Kalor jenis benda berbeda dengan kapasitas kalor ya. Jadi kalor jenis benda ini adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor itu adalah kemampuan suatu zat untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Nah, kemudian biasanya apabila kapasitas kalor atau kalor jenis satuannya menggunakan Kelvin, maka nanti kalian akan mengubah delta T-nya ke Kelvin. Tetapi kalau di aturannya sudah dalam bentuk Joule kilogram derajat Celcius, maka kalian tidak usah mengubah derajat Celciusnya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai kalor laten. Nah, kalor laten ini itu adalah besarnya kalor yang diserap selama fase melebur dan menguap. Tetapi untuk kalor laten, khusus kalor laten, dia tidak mengalami perubahan suhu. Nah, rumusan di kalor laten adalah untuk kasus yang melebur, yaitu massa S dikali kalor lebur S. Sedangkan pada saat proses menguap, yang digunakan adalah massa air dikalikan dengan kalor lebur uap. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung simak grafik perubahan wujud. Ini grafik terjadinya dampak akibat adanya kalor. Pada fase pertama, ini grafiknya berada di bawah suhu 0 derajat Celcius. Nah, sekarang fase pertama, kemudian ada fase kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita akan analisis. Untuk fase pertama ini disebut sebagai fase masih membeku. Jadi S-nya masih membeku, fase S. Sehingga perumusan kalor pada saat fase ke-1 adalah massa S dikali kalor jenis S dikali delta T. Ingat, delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, perubahan suhu akhir dikurangin suhu awal. Jadi T2 dikurang T1. Di mana T2-nya kalau berangkat dari bawahnya 0 derajat, ini sebagai T1 dan 0 ini sebagai T2-nya. Jadi 0 derajat dikurangin minus 10, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk fase yang kedua. Setelah S mendapatkan kalor, tentu S itu akan melebur. Nah, pada fase kedua inilah disebut sebagai fase laten. Jadi, es itu tidak langsung mencair terlebih dahulu, tidak langsung berubah jadi air, tapi dia perlahan-lahan akan melebur sehingga
perumusan Q2 sama dengan massa S dikali kalor lebur S. Jadi fase 1 dan 2 masih pakai massa S. Memasuki fase ketiga, terjadi kenaikan suhu dari 0 derajat sampai sekian derajat. Misalnya karena di sini fase ketiga sampai mendidih air adalah 100 derajat Celcius. Maka dia akan mengalami kenaikan suhu sampai 100 derajat Celcius. Sehingga es sudah menjadi air. Jadi untuk menentukan kalor Q3 kita memakainya adalah massa air dikali kalor jenis air dikali delta T. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke fase keempat. Fase keempat ini mendatar lagi. Kalian bayangkan ketika kalian memasak air, tentu akan terjadi penguapan akibat suhu dari air tersebut sangat tinggi. Maka fase keempat ini disebut sebagai fase air yang mendidih atau airnya akan menguap. Sehingga kalor yang bekerja adalah kalor laten uap, yaitu masanya kita pakai massa air dikali dengan kalor lebur uap. Kalor laten uap. Setelah fase 4 dilalui, maka lama-lama air itu kan akan habis dan akan berubah menjadi gas. Sehingga fase kelima itu adalah fase di mana sudah berubah wujud menjadi gas. Nah, di sini yang berlaku adalah massa uap, kalor jenis uap, dan ada perubahan suhu atau delta T. Karena di situ suhunya akan naik lagi sampai sangat tinggi. Oke, jadi ini adalah pembahasan mengenai grafik perubahan wujud. Nah, grafik ini sangat membantu kalian ketika menentukan suhu suatu benda atau kalor suatu benda di dalam asas Black. Sekarang kita akan lanjut asas Black. Asas Black ini berhubungan dengan peristiwa perubahan wujud tadi. Asas Black di sini permisalannya misalkan ibu punya air panas di suatu wadah dan juga punya es batu. Sekarang es batu ini ibu tuang ke dalam air panas. Tentu akan terjadi air menjadi hangat. Nah, saat hangat inilah disebut sebagai suhu campuran. Inilah yang disebut sebagai asas Black. Ketika ada pencampuran dua buah zat yang berbeda suhu, maka benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor yang sama jumlahnya kepada benda yang bersuhu rendah. Jadi benda bersuhu rendah itu akan menerima kalor atau menyerap kalor dari suhu tinggi tadi. Nah, bentuknya asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Ingat, yang melepas adalah kalor yang memiliki suhu tinggi, sedangkan yang menerima atau yang menyerap adalah benda yang memiliki suhu yang dingin atau suhu rendah. Oke, catatan. Untuk menentukan kalor lepas dan kalor terima, dilihat lagi dari suhunya ya. Dan juga kalian harus perhatikan apakah wadah dari suatu tempat yang berisikan suatu zat cair, dia dihitung atau tidak. Misalnya, seperti tadi, air panas ditaruh di sebuah ember. Nah, misalkan kalor dari ember ini udah jadi satu dengan air, artinya diabaikan. Maka cukup dihitung kalor lepasnya adalah kalor dari airnya saja. Tetapi jika wadah itu diperhitungkan, maka diperlukan juga kalor yang dilepas dari ember tersebut. Jadi ada air panas ditambah wadah, itu adalah kalor lepasnya. Oke. Untuk aplikasinya kita akan langsung bahas ke contoh kasus dari asas Black ya. Yang pertama, air dingin bermassa 300 gram bersuhu 10 derajat Celcius dicampur dengan air panas 100 gram bersuhu 90 derajat Celcius. Tentukan suhu akhir campurannya. Nah, supaya mempermudah kalian dalam menghitung dan menentukan kalor lepas kalor serapnya, kalian bisa gambar dari fase perubahan wujudnya. Di sini
airnya yang dingin bermassa 300 gram bersuhu 10 derajat Celcius. Artinya dia tidak terlalu beku ya. Nah, berarti kita bisa asumsikan suhu yang bawah ini yang warna biru ini adalah air dingin bersuhu 10 derajat Celcius dicampur dengan air panas yang merah bersuhu 90 derajat Celcius dari atas ini dicampurkan, maka akan bertemu sehingga menghasilkan suhu campuran atau TC. Nah, TC inilah yang akan kalian cari tahu. Bagaimana caranya? Pakai asas Black. Jadi, yang melepas adalah air panas, sedangkan yang menerima atau yang menyerap adalah air dingin. Maka, massa air panas dikali kalor jenis air dikali delta T sama dengan massa air dingin dikali kalor jenis air dikalikan delta T. Karena peristiwanya sama-sama air, berarti kalor jenis airnya nilainya sama, sehingga boleh dicoret. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai dari massa air panasnya. Massa air panasnya tadi adalah 100 gram. Delta T-nya suhu akhir dikurangin suhu awal. Nah, di sini lihat suhu akhirnya itu adalah delta T di sini adalah suhu tinggi dikurangin suhu rendah ya. Jadi 90 derajat Celcius dikurangin suhu campuran sama dengan massa air dinginnya adalah 100 gram. Nah, suhu dinginnya ini adalah suhu campuran dikurangin 10 derajat Celcius. Nah, hati-hati ya, jangan terbalik ketika mencari delta T. Ingat, delta T air panas adalah suhu tinggi dikurangin suhu rendah. Sedangkan air dingin adalah suhu tinggi dikurang suhu rendah, di mana suhu campuran itu pasti lebih tinggi dari suhu air dinginnya. Sekarang tinggal kita hitung. Ini massa air panasnya. Nah, sekarang tinggal kita coret 00-nya. Maka 90 derajat Celcius dikurangin T campuran sama dengan ini dikalikan ke dalam ruasnya 3 TC min 30 derajat Celcius. Pindah ruas, maka 90 derajat Celcius ditambah 30 derajat Celcius sama dengan 3 TC ditambah T campuran. Maka hasilnya adalah 4 TC sama dengan 120 derajat Celcius, sehingga suhu campurannya adalah 30 derajat Celcius. Maka dari grafik yang sudah kita gambar tadi, kita bisa peroleh suhu campurannya adalah 30 derajat Celcius dan dia airnya akan hangat. Oke, yang kedua kita akan membahas bagaimana cara memprediksi apakah suatu benda itu telah melebur seutuhnya atau belum. Nah, di sini kalian bisa lihat kasusnya sebuah kalorimeter. Kalorimeter itu adalah wadah untuk mengukur kalor dengan kapasitas kalornya 50 kal per derajat Celcius. Berisi 200 gram air bersuhu 20 derajat Celcius, kemudian dimasukkan 100 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius. Setelah terjadi kesetimbangan termal itu artinya fasenya sekarang ada di fase melebur. Nah, apakah es akan melebur seutuhnya? Jika tidak, tentukan jumlah massa es yang melebur dan yang masih utuh. Nah, jadi kasusnya kalian sebenarnya bisa menganalisis dari syarat kalau misalkan es melebur semua, itu bisa terjadi ketika kalor lepas lebih besar dari kalor terima. Artinya suhu air panasnya tadi tinggi sekali, sedangkan air esnya itu sedikit, maka jelas es batunya akan mencair semua. Tetapi lain ceritanya kalau misalkan es yang melebur itu sebagian akibat dari kalor lepasnya lebih sedikit daripada kalor yang diterima. Misalnya kalian punya air panas 1 cangkir sedangkan kalian akan meleburkan sebongkah es batu yang besar. Tentu dia tidak bisa melebur semuanya ya, karena kalor serapnya justru lebih besar. Sekarang kita bisa analisis menggunakan grafik untuk mengerjakan kasus tersebut. Jadi, pakai asas Black,
Yang pertama, kita tentukan siapa kalor lepas dan kalor terimanya. Untuk menentukan kalor lepas, karena di sini kalorimeter atau wadahnya dipakai, berarti kalor lepasnya adalah air ditambah kalorimeter. Sedangkan kalor terima itu adalah fase dari es batu dan fase pada saat dia melebur. Karena yang diminta di kasus tadi adalah suhu campuran atau pada saat mencapai kesetimbangan termal. Jadi misalnya di grafik ini awalnya bersuhu minus 10 derajat Celcius, fase es. Kemudian es dicampurkan sehingga mencapai kesetimbangan termal, yaitu pada saat fase melebur, yaitu di 0 derajat Celcius. Sedangkan air dan kalorimeter ini memberikan kalor sebesar Q lepas sampai ke fase 0 derajat Celcius. Nah, jadi untuk kalor lepasnya adalah air ditambah kalorimeter, sedangkan kalor terimanya atau kalor serap adalah fase es ditambah fase lebur. Nah, dari sini kita sudah bisa memprediksi apakah esnya melebur semua atau tidak ya. Coba kita cek. Kita hitung kalor lepasnya. Kalor lepas itu adalah Q air ditambah dengan Q dari kalorimeter. Untuk menentukan Q air adalah M air, C air, delta T ditambah kapasitas kalorimeter delta T. Karena kalorimeter hanya diketahui kapasitas kalorimeter. Nah, dari sini massa airnya tadi adalah 200 gram. Kalor jenis air 1 dan perubahan suhunya, suhu tinggi dikurangin suhu rendah 20 dikurang 0. Ditambah kapasitas kalornya 50, perubahan suhunya juga sama 20 dikurangin 0. Maka akan kita peroleh hasilnya Joule. Ini adalah kalor dari kalor lepas. Nah, sekarang kita bandingkan dari kalor terimanya. Kalor terima ini adalah Cs dan fase meleburnya. Maka kalornya S ditambah kalornya leburnya atau kalor laten namanya. Sekarang kalor S-nya massa S, C-nya S, delta T ditambah massa S dikali kalor laten 100 gram, kalor jenis S 0,5, perubahan suhunya adalah suhu tinggi 0 dikurangin min 10 ditambah massa S 100. Kalor lebur es itu adalah 80, maka akan menghasilkan 8.500. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat bahwa kalor lepas lebih kecil dari kalor terima, maka es belum melebur seutuhnya. Terus berapa gram es yang masih tersisa dan berapa gram es yang sudah melebur. Nah, cara menghitungnya sama seperti tadi, seperti mencari dari Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas tadi adalah Q-nya air ditambah Q-nya kalorimeter sama dengan Q-nya S ditambah kalor leburnya. Sekarang Q air dan Q kalorimeter sudah kita hitung, nilainya adalah 5000. Sedangkan Q S dan Q lebur kita tidak bisa menghitung menggunakan yang sudah diperoleh 8.500, tetapi kita hitung masanya. Kita mau mencari massa S-nya. Jadi massa S CS delta T ditambah massa S kalor lebur S. Massa S-nya kita satukan, CS delta T ditambah ditambah kalor lebur S. Nah, sekarang kita akan mau mencari massa S-nya. Jadi kalor jenis S-nya tadi
adalah 0,5 dikali suhunya 10 derajat, kalor lebur esnya itu adalah 80. Maka massa es 58,82 gram. Ini adalah massa es yang melebur. Nah, kemudian ini sisanya berapa? Jadi, dari massa es yang utuh dikurangin massa es yang melebur. Ini sama dengan massa es yang tersisa. Maka akan menyisakan 41,2 gram. Oke. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai materi pemuaian yang C. Nah, di dalam materi pemuaian ini, pemuaian terjadi akibat adanya kalor di dalam suatu zat. Nah, pemuaian ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu pemuaian terjadi pada zat padat, zat cair, dan juga terdapat pada zat gas. Nah, pada pemuaian zat padat, di sini kita bahas yang pertama, pemuaian zat padat itu terjadi pada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kalian anggap saja sebuah batang tongkat seperti pada gambar ini. Nah, ini ada muai panjang. Jadi peristiwanya adalah sebuah tongkat kemudian dipanaskan. Nah, tongkat ini dipanaskan dengan api, kemudian setelah dipanaskan tentu dia akan memuai. Nah, akan bertambah panjang sebesar delta L. Jadi awalnya sebesar L0, kemudian dipanaskan, dia bertambah panjang sebesar delta L. Nah, panjang total keseluruhannya adalah L0 ditambah delta L. Sekarang kita akan analisis perumusan yang dipakai untuk menentukan muai panjang. Muai panjang ini kita menentukan pertambahan panjang yaitu delta L sama dengan L0 alfa delta T. Nah, ini adalah rumus dasar dari pemuaian panjang. Jadi, kita ingin mencari pertambahan panjangnya adalah L0 panjang awal dikali koefisien muai panjang. Jadi, koefisien muai panjang itu simbolnya alfa. Kemudian dikalikan pertambahan atau perubahan suhunya delta T. Setelah itu, karena kita sudah bisa menentukan pertambahan panjang, maka untuk menentukan panjang akhir atau panjang total setelah memuai, kita tinggal jumlahkan saja delta L tadi ditambah panjang mula-mula. Nah, perumusan panjang total ini biasanya juga bisa ditulis seperti LT sama dengan L0 ditambah delta L, itu rumusnya adalah L0 alfa delta T. Karena ini ada sama-sama L0, kita bisa menyatukan di luar L0-nya dikali 1 ditambah alfa delta T. Nah, ini juga bisa untuk menentukan panjang akhir dari pemuaian panjang. Oke, yang kedua kita bahas mengenai muai luas. Muai luas ini prinsipnya sama, yaitu sebuah benda padat dipanaskan, tentu dia akan bertambah luasannya, yaitu dari panjang awal dari luas awal A0, sekarang bertambah sebesar delta A, dan total dari luas akhirnya adalah AT. Maka untuk menentukan pertambahan pemuaian dari luas, delta A sama dengan A0 beta delta T. Beta ini setara dengan 2 kalinya alfa. Jadi kalau diketahui nilai koefisien muai panjang, maka kalian tinggal kalikan 2 untuk memperoleh nilai koefisien muai luas. Nah, sama untuk menentukan luas akhirnya, yaitu luas awal ditambah dengan pertambahan luasannya, A0 ditambah delta A. Di mana A0 tetap ditambah delta A itu adalah A0 beta delta T, karena sama-sama ada A0-nya kita taruh di luar, sehingga kita peroleh rumusannya adalah A0 dikalikan 1 plus beta delta T. Nah, yang ketiga kita bahas muai volume. Muai volume ini ibaratnya adalah sebuah benda dipanaskan, maka dia akan membesar dari segala ruang. Nah, jadi awalnya sebesar V0 dipanaskan sehingga bertambah delta V, maka totalnya adalah V0 ditambah delta V.
Kalau misalkan mencari pertambahan volume, di sini kita pakai koefisien muai volume yaitu gamma. Nah, nilai gammanya itu setara dengan 3 kalinya alfa. Artinya 3 kali muai panjang. Sama V0 gamma delta T. Untuk menentukan pertambahan volume, total akhir yaitu V0 ditambah delta V, sehingga delta V-nya kita uraikan V0 gamma delta T, maka kita peroleh V0 dikali 1 plus gamma delta T. Nah, ini adalah contoh dari pemuaian zat padat. Berikutnya, setelah kita bahas pemuaian pada zat padat, yaitu selanjutnya adalah pemuaian pada zat cair. Dan kita tahu bahwa suatu zat cair itu ketika dipanaskan, dia akan memuai secara volume. Artinya dia tidak bisa muai panjang saja atau muai luas saja, tetapi dia satu ruangan akan memuai. Sehingga sesuai dengan prinsipnya, dia sama seperti pemuaian volume, yaitu dia akan mengalami pertambahan volume delta V sama dengan V0 gamma delta T. Sama ya, prinsipnya seperti pemuaian pada zat padat. Sehingga biasanya yang ditanyakan kalau berkaitan dengan pemuaian zat cair, berapakah volume zat cair yang tumpah setelah benda tersebut mengalami pemuaian. Maka menghitungnya adalah selisih antara pemuaian pada zat cair dikurangin pemuaian pada wadahnya, yaitu delta V wadah. Nah, sama perhitungannya, yaitu kita cari tahu dulu delta V-nya pada fluidanya, yaitu airnya, V0 gamma delta T. Untuk wadahnya juga sama, V0 gamma delta T. Cuma nanti koefisiennya yang berbeda. Koefisiennya pada zat cair sama koefisiennya pada zat padat si wadahnya. Seperti itu. Berikutnya kita akan bahas pemuaian pada gas. Gas itu juga tentu akan mengalami pemuaian. Ketika di dalam suatu ruangan dipanaskan, tentu gas-gas itu akan memuai. Nah, sekarang di dalam pemuaian gas ini berkaitan dengan pemuaian volume juga, karena yang memuai adalah satu ruangan gasnya. Nah, ini berkaitan dengan hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu teori yang berkaitan tentang gas, yaitu PV per T yang bernilai konstan, hubungan antara tekanan, volume, dan suhu. Kemudian, perhitungannya untuk menentukan muai volume pada gas yang membedakan adalah tidak pakai koefisien muai volume, tetapi kita pakai 1/273. Ini artinya suhu dalam Kelvin. Jadi V0 1/273 dikali delta T. Sedangkan mencari volume total sama V0 ditambah delta V. Kalau kita jabarkan menghasilkan V0 dalam kurung 1 plus 1/273 dikali delta T. Oke, ini adalah materi mengenai pemuaian suatu zat, mulai dari padat, cair, dan gas. Berikutnya kita akan bahas mengenai perpindahan kalor. Selanjutnya, setelah kita bahas materi mengenai pemuaian, sekarang kita bahas mengenai perpindahan kalor. Nah, cara-cara untuk memindahkan kalor itu ada 3 hal. Yang pertama melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi ini adalah perpindahan panas tanpa melalui perpindahan partikel. Jadi partikelnya itu hanya bergetar. Nah, partikel di dalam zat padat tersebut. Jadi konduksi ini hantaran atau rambatan pada benda-benda padat. Sedangkan konveksi peristiwanya adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat. Misalnya aliran fluida, yaitu air ataupun udara. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara dan dia melalui pancaran langsung. Kita bahas satu persatu. Yang pertama konduksi. Contohnya adalah sebuah besi yang diberikan panas melalui sebuah lilin. Maka aliran panasnya akan bergerak ke kiri ya. Maka rumus yang digunakan yaitu H sama dengan Q per T. H itu adalah hantaran
yaitu kalor yang mengalir tiap detik. Nah, kalau kita uraikan lagi, rumus dari hantaran itu adalah Ka delta T per L. Jadi K itu adalah konduktivitas termal dari suatu zat, sedangkan A adalah luas penampang, delta T adalah perubahan suhu, L-nya adalah panjang penghantar. Nah, ini adalah konduksi. Oke, aplikasinya untuk peristiwa konduksi yaitu kasus suhu sambungan. Misalnya ada sebuah besi disambung dengan besi yang lain, yaitu besi A dan besi B, kemudian salah satu sisi besinya dipanaskan. Ketika kedua besi itu ditempel, maka akan terjadi suhu sambungan di antara keduanya. Jadi, peristiwanya seperti ini, misalkan ada dua besi A sama B, sedangkan suhu ujung A adalah 50 derajat Celcius, sedangkan besi B suhunya 0 derajat Celcius. Ketika disambung, maka untuk menentukan suhu di tengah-tengahnya, kita menggunakan konsep hantaran A sama dengan hantaran B, yaitu kita pakai rumusan konduksi Ka delta T per L. Nah, ini miliknya A, sebelah kanan miliknya B. Karena milik luasan keduanya sama dan ukurannya panjangnya pun sama, kita bisa coret. Sedangkan yang diinformasikan di soal, koefisiennya untuk A adalah 4 kali B. Maka Ka kita tulis 4KB, KB-nya tetap KB, kita coret sesama KB. Ini dihitung perkalian biasa, maka akan diperoleh suhunya adalah 40 derajat Celcius. Hati-hati untuk menentukan delta T. Perubahan suhu adalah suhu tinggi dikurangin suhu rendah. Karena di titik A ini suhu tingginya adalah 50 derajat Celcius dan semakin ke kanan suhunya semakin rendah, maka suhu 50 derajat Celcius dikurangin suhu sambungannya. Sedangkan di yang besi sebelahnya, suhu sambungan tentu lebih tinggi dari suhu ujungnya. Jadi suhu sambungan dikurangin 0 derajat Celcius. Artinya nilai TC-nya adalah 40 derajat Celcius. Nah, setelah kita belajar mengenai konduksi, sekarang konveksi. Konveksi ini hanya terjadi pada fluida, yaitu air atau gas. Contohnya, ketika kalian memanaskan air, nah, partikelnya di dalam air itu akan terus berputar. Yang di bawahnya panas akan naik ke atas, yang di atas dingin akan turun ke bawah. Maka rumusannya sama, hantaran adalah kalor yang mengalir tiap detik, yaitu Ha delta T. Tidak dibagi L ya, karena dia tidak pakai luas. Nah, kita tinggal menghitung dari koefisiennya konveksi, luas permukaan, dan perubahan suhu. Yang terakhir adalah radiasi. Radiasi ini merupakan pancaran berupa gelombang elektromagnetik. Misalnya matahari yang akan mengeringkan pakaian kalian. Nah, rumusan yang digunakan untuk menentukan perpindahan kalor pada radiasi adalah konstanta Stefan Boltzmann 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Emisivitas. Emisivitas ini adalah tingkat hitam sempurna atau tidak. Jadi suatu benda dikatakan mampu meradiasi itu kalau dia hitam sempurna. Nanti kalian akan pelajari lebih jauh di kelas 12. Jadi untuk radiasi benda hitam, matahari itu adalah benda hitam ya. Jadi dia bisa meradiasi secara sempurna yang memiliki koefisiennya 1. Semakin sempurna dia semakin 1. Nah, dikalikan luas permukaan dan suhu. Di sini kita pakai Kelvin. Oke, terakhir silahkan kalian catat untuk materi ini, dan materi suhu dan kalor sudah selesai kita bahas. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.